Kosakata yang harus pelaut tahu jika mau join kapal asing. Ketika ngelamar ke perusahaan asing, tentunya ada email ya, email yang masuk, kirim CV lewat email. Nah, ini kan berbahasa Inggris. Nah, ini salah satunya kita akan membahas tentang offer letter ya. Surat penawaran, ada isinya gaji, pokoknya tentang agreement gitu ya, kesepakatan kayak gitu. Nah, sekarang kita coba membedah kosakata yang digunakan dalam surat ini, dan ini sangat-sangat diperlukan ya supaya tidak misunderstanding kontrak di awal. Oke, yang berniat join kapal asing jangan di skip, tonton sampai habis. Oke, di sini saya sudah mengcopy ya, menyalin satu paragraf pertama, itu titik-titik ini nama perusahaannya, is a place to offer. Nah, kata please ini kan kita taunya kan tolong ya kan, silakan, please, can you help me gitu, bisa kamu bantu saya. Nah, please di sini itu juga bisa berarti dengan senang hati atau menyenangkan ya. Jadi perusahaan bla 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 ya, dengan senang hati itu offer itu menawarkan, offer menawarkan you. Nah, perusahaan A dengan senang hati menawarkan kamu the position ya of master. Jadi posisi master ya. The position of master immediately. Immediately itu segera. Immediately. Perusahaan A dengan senang hati menawarkan kamu the position of master. Posisi master segera ya. Immediately, taking effect. Jadi untuk menerima segera gitu ya. Untuk menerima dan accept itu menerima, accepted diterima, accepted. Accept itu menerima, accepted diterima, accept and sign itu menandatangani, tanda tangan ya, menandatangani, signing our contract, menandatangani kontrak kita of employment, kontrak kerja gitu ya. Next, we trust, kita mempercayai, trust, mempercayai ya. Lihat di sini ada kosakata nih yang saya tulis di bawah ini, trust, mempercayai. We trust that. Nah, kami mempercayai that's your knowledge, pengetahuan kamu gitu ya. Skills, kami mempercayai that ini ada, bisa berarti itu, bahwa, tapi di sini dia berarti bahwa ya. Kita mempercayai bahwa pengetahuan kamu, your knowledge, skills ya, kemampuan kamu, and experience, dan pengalaman gitu ya, and experience will be among our most valuable asset. Nah, akan menjadi gitu ya, akan menjadi aset kita yang berharga, yang paling berharga lah gitu ya. Jadi kita mempercayai, we trust that your knowledge, skills, and experience will be among our most valuable asset, akan menjadi aset kita yang paling berharga ya. Among itu diantara ya. You will be assigned gitu ya, assigned itu ditugaskan, to our client general purpose boat in Brunei. Nah, kamu will be assigned, akan ditugaskan gitu ya, ke klien kita general purpose boat di Brunei kayak gitu. Sekarang coba kita baca kosakatanya. Please itu bisa dengan senang hati, offer menawarkan, offer immediately sama kayak soon, cuma immediately ini lebih sering digunakan kayak secara tertulis juga ya, soon. Accept menerima, accepted diterima, sign menandatangani, kalau signature itu tanda tangan, trust mempercayai, knowledge K-nya hilang, tidak dibaca, bukan knowledge but knowledge, pengetahuan, skill, kemampuan, experience, pengalaman, assigned ditugaskan. Please, offer, immediately, accepted, sign, trust, knowledge,
skill, experience, signed. Oke, silakan dibaca diulang-ulang ya. Sekarang kita lanjut ke paragraf selanjutnya ya. Oke. If itu jika atau apabila, sama ya, jika apabila, misalnya if you accept tadi menerima ya, this offer. Nah, offer itu bisa menawarkan, bisa juga tawaran. Jika kamu menerima tawaran ini, this, as per company policy, sesuai dengan kebijakan perusahaan, as per company policy, you, nah kalau kayak gini nih singkatan dari you will gitu ya. You will eligible itu berhak ya, you will eligible, kamu akan berhak to receive, menerima, receive itu juga menerima, salary, nah of, jadi gaji sebanyak, nah ini jumlah gajinya ya, titik-titik itu, called a travel pay. Nah, disebut, jadi called ini bisa dipanggil, disebut, tapi di sini artinya disebut ya. Nah, uang itu disebut dengan travel pay. Travel pay itu sama kayak pembayaran perjalanan, atau kalau kita bilang uang jalan lah gitu ya. Travel pay during ini selama ya. Start from, nah mulai dari gitu ya, the date, traveling, tanggal perjalanan itu ya. From domiciled ya, dari domisilinya, from domiciled, include termasuk ya, include itu termasuk isolasinya. In, nah nama kotanya ya, kota tujuannya. Oke, terus training, nah termasuklah tadi isolasi gitu ya. Training, pelatihan, briefing, dan pengarahan, dan medical assure, medis di darat. Oke. Sekarang kita coba baca kosakatanya. Jika itu if, kebijakan policy, berhak itu eligible, menerima receive, disebut called, pembayaran perjalanan, travel pay, termasuk include, applicable, berlaku, training, pelatihan, briefing, pengarahan, medical assure, medis di darat. Oke. Next, this includes tadi termasuk ya, ini termasuk basic pay, gaji pokok, basic pay. Guaranteed overtime, jaminan lembur, guaranteed overtime. Performance efficiency pay, pembayaran efisiensi kerja. Oke. Gaji pokok tadi basic pay, guaranteed overtime, jaminan lembur, guaranteed overtime. Performance efficiency pay. Leave pay, gaji cuti ya. Leave pay. Equivalent, setara, equivalent. Released, dirilis, monthly, setiap bulan. Performance appraisal, penilaian kerja. Oke, kita ulang ya. This includes, ini termasuk basic pay ya, gaji pokok, guaranteed overtime, jaminan lembur, and ini tadi performance efficiency pay, pembayaran efisiensi kerja, and leave pay, dan uang atau gaji cuti. And the performance efficiency pay is equivalent. Nah, PEP-nya ini ya, performa pembayaran efisiensi kerjanya ini setara to 25%. 25% of your basic pay. Nah, ada 25% dari gaji pokok. Which is yang mana sekian per day, umpama $5 per day contoh ya. Titik-titik ini jumlah nominalnya. Performance efficiency will be released, akan dirilis atau dikeluarkan gitu ya, akan dikasih itu monthly, jadi setiap bulan. Oke, monthly, jadi dapat PIP ini setiap bulan. And once master or client has verified, dan
verified the performance appraisal of crew on board. Jadi PIP ini akan dikeluarkan setelah adanya penilaian performa, penilaian kerja gitu ya. Once master or client has verified, ya, setelah master dan klien itu memverifikasi penilaian kerja, performance appraisal ya, kru di kapal, of crew on board. Nah, jadi ada uang apa nih, pembayaran efisiensi kerjanya juga 25% dari gaji pokok. Oke. Mungkin gaji pokoknya 100 juta gitu ya. Terus 25%-nya kan 25 juta. Lumayan banget. Oke. Next. Your employment shall commence. Employment tuh sama kayak pekerjaan ya. Tidak melulu job, kata pekerjaan, tapi employment-nya juga ada arti lainnya. Tapi di sini dia artinya pekerjaan. Pekerjaan kamu shall commence. Shall ini sama kayak will ya, akan mulai di hari, on the day ya, you leave your home. Leave itu artinya meninggalkan atau berangkat bisa. Di hari kamu meninggalkan your home country, negara asal ya, to join the vessel. Nah, pekerjaannya itu dimulai pada di hari ketika kamu meninggalkan negara asalmu untuk join kapal. Job duration, nah durasi kerjanya nih, durasi kontraknya lah ya, is 3 months, more or less, kurang lebihnya 3 bulan. Oke. With re-employment atau rotation, nah dengan penempatan kembali atau rotasi ya, penempatan kembali, betul, that's correct. Your employment shall commence on the day you leave your home country, atau your country ya, negara asal kamu, to join the vessel. Oke. That's all ya for our video. Semoga ini bermanfaat. By the way, yang punya Miss, saya taunya kalau gaji pokok itu bahasa Inggrisnya ini. Nah, that's okay ya. Coba komen biar yang lain juga tahu. Karena istilah gaji pokok itu juga nggak sekedar satu aja, ada beberapa gitu ya, uang cuti dan sebagainya, istilah-istilah bahasa Inggrisnya gitu. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak. Mohon doanya saya sehat selalu, saya diberi kesempatan selalu untuk bisa bikin video dan upload lagi ya.